Terima kasih Anda masih di Special Report. Pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Wandi Tutorong. Pak Wandi, tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berpidato, pertama kali yang disinggung adalah politik, tahun politik, kemudian Copras-Capres dan dukungan Pak Lurah dalam tanda kutip. Apakah ini memang sebenarnya ada di pidato tersebut dan akan disampaikan di awal? Ya, soal disampaikan di mana terus terang saya nggak tahu, tetapi kepemimpinan itu kan menjadi salah satu hal yang kita tahu cukup krusial, kepemimpinan nasional itu, sehingga memang akan disampaikan. Tetapi disampaikan itu ya lebih kepada, kalau kita kaitkan dengan konteks tadi ya, ada Indonesia Emas 2045, bagaimana bisa melanjutkan tadi yang juga disampaikan dalam pidato Presiden, bahwa kita punya tantangan-tantangan jangka panjang, kita punya strategi yang akan menuju ke sana, sehingga siapapun presidennya kan sebaiknya berada dalam visi yang kira-kira seperti itu, bisa mencapai itu. Dan itu nggak perlu menyebut siapa ya, tetapi tantangan kita, kalau kita memang sepakat kita menuju Indonesia Emas itu, ya tantangan-tantangan tadi, strategi tadi, ya harus kita coba wujudkan sama-sama. Artinya kalau bisa diterjemahkan secara bebas, jangan salah pilih pemimpin untuk melanjutkan program-program yang sudah dijalankan, begitu? Ya, soal salah itu kan atau benar itu kan sangat subjektif ya. Maksudnya masing-masing punya preferensinya tentang siapa yang terbaik, dan itu wajar, kita negara demokrasi. Nah, tetapi kita ingatkan bahwa ada sebuah agenda jangka panjang yang harus dipenuhi, harus dijalankan oleh siapapun pemimpinnya. Kalau memang kita sama-sama percaya bahwa Indonesia Emas 2045 itu sebuah agenda bersama yang harus kita capai. Oke. Lagi-lagi, apakah ini sudah on the track atau bagaimana memastikan apa yang sudah dijalankan ini on the track, begitu ya? Ya, betul. Nah, kita juga sudah bergabung bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo bidang politik dan kebijakan publik, ada Mas Heri Budianto. Selamat pagi, Mas Heri. Pagi, Mas Davi. Pagi, Mas Heri, tadi sudah menyaksikan bersama pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, lagi-lagi saya ingin tanya pendapat Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden mengenai tahun politik, kemudian juga koalisi-koalisi yang katanya harus mendapatkan restu dari Pak Lurah dalam tanda kutip. Tanggapan Anda? Iya, pertama ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam momentum pidato kenegaraan pada hari ini adalah pidato yang sangat optimisme ya dan komprehensif. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena momentum pada tahun 2023 ini menjelang 6 bulan menjelang pemilihan umum ya, Pilpres dan pemilihan legislatif, Pak Presiden tadi menyampaikan awal ya, pembukaan dalam pidatonya terkait dengan gonjang-ganjing, desas-desus, situasi terkini mengenai politik. Boleh dikatakan bahwa politik kekinian. Bahwa beliau menyampaikan di panggung belakang ya, yang tidak tampak, yang tidak bisa dibaca oleh publik, oleh masyarakat luas, adalah sebutan atau julukan untuk beliau adalah Pak Lurah. Menurut saya ini buat untuk masyarakat luas, terutama masyarakat lapisan bawah, ternyata ada julukan nih Pak Jokowi di kalangan para aktor politik atau para politisi. Menurut saya ini adalah satu keterbukaan yang memang disampaikan oleh Pak Jokowi. Poin penting di situ, dan terus terang saya juga agak terkejut ya beliau menyampaikan itu, tapi tidak saja poin sebutan para aktor politik terhadap beliau, tapi poinnya adalah beliau ingin mengatakan bahwa saya bukanlah orang yang memegang kendali terhadap koalisi-koalisi. Karena saya bukan ketua umum partai, saya bukan pimpinan koalisi partai politik. Nah, poin di situ saya kira sebuah jawaban yang sangat jelas, sangat tegas kepada seluruh ya komponen ya atau aktor-aktor politik yang di dalamnya bernaung di dalam partai politik. Baik itu juga kami di Partai Perindo sebagai partai yang mendukung ya Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tentu saya kira ini adalah satu hal yang sangat tegas, sangat jelas apa yang disampaikan oleh beliau. Itu yang pertama. Lalu juga ya momentum yang disampaikan oleh Pak Presiden pada hari ini menurut saya adalah momentum yang tepat, yang pas.
kenapa saya katakan politik kekinian tadi, bahwa ya gunjang-ganjing politik ini kan banyak sekali diarahkan kepada beliau. Bahkan tadi ya, dalam sekali pidato kenegaraan, beliau menyampaikan juga mengenai situasi politik kekinian juga. Saya katakan, beliau mengatakan banyak orang menilai dirinya seperti ini, menilai dirinya nggak paham tentang beberapa hal gitu ya. Dan itu disampaikan secara lugas gitu. Tidak ada yang diedit oleh Pak Presiden Jokowi. Dan masyarakat bisa mendengar itu secara langsung dengan bahasa yang beliau kutip yang banyak sekali diarahkan oleh beberapa pengamat dan bahkan beberapa belakangan terakhir atau beberapa minggu terakhir kita tahu ya soal RG ya yang kemudian mencuat di publik lalu kemudian ini bergulir juga di ranah hukum dan seterusnya. Saya kira poin-poin seperti ini juga ingin disampaikan oleh Presiden kepada masyarakat bahwa beliau biasa-biasa saja dalam menanggapi itu, tetap bekerja. Nah, tadi saya juga mencatat bahwa kenapa saya katakan bahwa ini adalah satu pidato, satu arahan yang sangat tegas dan optimis gitu ya terhadap Pak Jokowi. Ada poin yang saya catat, misalnya kita bersepakat bahwa kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Maka Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa strateginya itu sudah ada. Tinggal bagaimana komitmen kita untuk menjalankan itu. Nah, poin yang saya catat di sini adalah Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa presiden berikutnya itu tinggal menjalankan apa yang sudah disampaikan. Bahkan beliau mengatakan pada saat ini strategi sudah ada, sudah disiapkan gitu ya, untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Baik. Jadi sangat komprehensif, termasuk juga sektor ekonomi digital yang disampaikan dan seterusnya. Begitu Mas David. Baik. Yang menarik adalah bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini sebenarnya lahir dari mungkin kritikan yang selama ini ditujukan kepadanya. Nah, saya penasaran Pak Wandi, bagaimana sebenarnya pemerintah, khususnya dalam hal ini Presiden, memanajemen kritikan-kritikan yang masuk kepada beliau? Ya, saya kira sekarang kan memang eranya keterbukaan, apalagi ada media sosial, terjadi disrupsi kita tahu. Dan saya kira di istana atau di kementerian atau bahkan di swasta pun sekarang semua punya kemampuan untuk memonitor ya. Jadi kita memonitor apa yang terjadi, wacana publik yang berkembang, dan apakah ini harus ditanggapi atau seperti apa, tentu ada proses seperti itu. Jadi tentu saja kritikan seperti apapun ya juga ada masuk dan juga itu perlu didengarkan kan. Ya, justru disinilah kita mencoba memberikan masukan kepada presiden dan juga seperti apa narasi yang tepat, dan presiden tentu yang memutuskan kira-kira seperti apa. Jadi proses itu saya kira sudah semakin biasa kita lakukan. Termasuk kritik yang kemarin ini yang berasal dari Rocky Gerung terhadap presiden, apakah ini juga ya diketahui oleh beliau dan juga disikapi oleh beliau? Ya, tentu saja banyak masukan, tentu saja ada, kita bisa melihat itu apa yang terjadi di ruang publik, dan saya kira saya kira sudah disampaikan oleh presiden ya. Concern beliau kan beliau tidak perlu mengadukan atau apa, tetapi dia juga mengingatkan di tengah-tengah kebebasan kita ini, kita juga harus tetap menjaga budaya santun dan sebagainya. Betul. Karena bagaimanapun juga untuk menjaga tadi, kalau selalu kita kembalikan nih kepada Indonesia Emas dan sebagainya tadi itu, tentu dibutuhkan kolaborasi, harmoni, dan hal-hal seperti itu yang harus kita coba kelola supaya harmoni itu bisa terjadi kan. Kalau kita santun, tetapi perbedaan pendapat ya wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Kritik ya boleh-boleh saja. Kritik boleh-boleh saja, seperti yang disampaikan langsung tadi oleh Presiden ya, harmonisasi khususnya sopan santun ini harus tetap dijaga jika ingin memanfaatkan momentum untuk menjadi Indonesia Emas. Nah, Mas Heri, tadi tentu Anda menyampaikan bahwa kritikan ini kerap kali ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut pendapat Anda, apakah sikap Presiden menghadapi kritikan bahkan ujaran-ujaran yang cenderung pada kebencian ini sudah tepat selama ini? Iya, Presiden menyatakan secara tegas bahwa beliau biasa-biasa saja. Ada kekhawatiran yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato ini adalah terkait dengan hilangnya budaya kesantunan yang sebenarnya merupakan budaya bangsa ya. Saya kira ini juga menjadi catatan kita.
bahwa dengan era keterbukaan, dengan demokratisasi, apakah kemudian yang memang seharusnya kita pegang. Artinya begini, saya ingin katakan bahwa kritik itu adalah satu hal yang bisa dilaksanakan, dan itulah esensi dari demokrasi. Tapi how to communicate, ya, bagaimana cara menyampaikan komunikasi itu, menyampaikannya untuk mengkritik. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan. Ya, Presiden sangat paham betul tadi ya, yang mengatakan bahwa kritik ya silahkan disampaikan, tapi keprihatinannya adalah bagaimana cara menyampaikannya, karena jauh dari budaya-budaya kesantunan atau budaya bangsa kita yang memang saling menghargai gitu ya, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Karena itu adalah pedoman bagi kita ya. Ya tentu tidak bisalah kita katakan bahwa demokratisasi itu menjadi kata kunci lalu kemudian semua orang dengan bebas dengan caranya sendiri menyampaikan, melakukan kritik gitu ya kepada siapapun, apalagi kepada kepala negara, kepala pemerintahan. Saya kira ya kita ada tata cara. Saya kira itu yang menjadi hal yang sangat penting dari apa yang disampaikan Jokowi, dan kami mencatat ya, Partai Perindo mencatat bahwa poin-poin itu adalah satu pengingat gitu ya, satu pengingat bagi kita semua bahwa demokrasi tetap kita pertahankan, tapi marilah kita di dalam berbangsa dan negara ini saling menghormati, saling menghargai. Gitu Ya, Mas. baik. Yang saya garis bawahi juga tadi Presiden mengatakan jangan sampai kita tenggelam pada hal-hal yang tidak penting, tidak berguna. Akhirnya nanti hilang momentum. Apalagi strateginya sudah ada begitu ya Pak Wandi, sudah disiapkan. Apakah ini juga menjadi satu legacy dari Presiden Joko Widodo untuk estafet kepemimpinan selanjutnya? Ya, saya kira legacy itu adalah ya estafet itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan, kita keluar dari pandemi, kemudian kita mencapai, kita sekarang balik lagi ke upper middle income country, sehingga kita berada dalam track yang tepat untuk kembali menjadi negara dengan penghasilan tinggi. Nah, ini yang tentu saja harus diteruskan kan. Siapapun pemimpinnya harus mengadopsi atau harus memiliki visi yang sama, dan siapapun yang menang harus mengajak yang kalah, kan kira-kira seperti itu. Kalau kita membangun sebuah stabilitas politik, karena itu belajar dari apa yang terjadi dalam periode pertama dan kedua kepemimpinan Pak Jokowi ya. Jadi lesson learned seperti ini kan penting buat demokrasi, dan kita bicara tantangan masa depan itu tantangan yang jangka menengah, jangka panjang, sehingga janganlah kira-kira kita kemudian hanya terjebak dalam konflik-konflik jangka pendek gitu. Itu juga menarik ya, selalu menarik ya, yang jangka pendek termasuk pemilu, tetapi ingat bahwa kita punya jangka panjang, dan itu yang saya kira harus mengarahkan semua tujuan kita untuk energi bangsa kita untuk mencapai itu. Apalagi kita berkesempatan untuk menjadi kekuatan ekonomi 5 besar. Iya, betul. Ya. Nah, apakah ini juga menjadi rancangan yang memang harus dijaga sepanjang tracknya menuju Indonesia Emas 2045? Ya betul, karena seperti semua ini kan terkait bonus demografi kita. Di satu sisi dia adalah peluang, tapi juga kalau tidak hati-hati dia bisa terlewatkan. Di sisi yang lain kalau kita melihat data-data, perekonomian itu bergerak dari barat ke timur kan, dan bahkan oleh salah satu profesor Denny Kwah ya mengatakan bahwa di tahun 2050, artinya 5 tahun setelah Indonesia Emas ya, Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka, pusat ekonomi itu ada di GMT+8. Artinya kita kan punya 3 zona ya. Jadi ini yang kemudian akan menjadi, artinya apa? Kita menjadi sangat strategis ke depan. Pada saat yang sama kita juga menjadi big brother di ASEAN kan. Jadi Indonesia itu, sejarah membawa Indonesia akan memainkan peran yang sangat strategis. Kita sudah mulai memainkan itu, G20, ASEAN sekarang. Nah, ini narasi-narasi besar seperti ini harus kita jaga dan harus dijaga oleh pemimpin berikutnya. Sehingga siapapun pemimpinnya, lagi-lagi ayo kita ciptakan, jaga stabilitas ini untuk mencapai Indonesia Emas itu. Oke, termasuk memaksimalkan pemindahan ibu kota IKN. Ya, itu salah satunya juga Indonesia kan, nanti GMT+8 itu kan. GMT+8 otomatis zona IKN, waktunya ini karena ya, di Indonesia Tengah mengikuti mungkin negara-negara yang lain begitu ya. Iya, betul. Singapura, Hong Kong, Cina dan sebagainya. Ya, oke. Mas Her, bagaimana Anda melihat kemudian apa yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi tadi, strategi sudah ada, kemudian kesempatan menjadi 5 besar kekuatan ekonomi ini dimanfaatkan oleh pemimpin selanjutnya siapapun yang terpilih? Makanya kami katakan bahwa sikap Partai Perindo sangat jelas. Kita ingin
pemimpin yang ke depan adalah pemimpin yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini adalah sikap politik Partai Perindo, ya, sangat jelas. Di beberapa kesempatan juga Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo juga menyampaikan itu, sehingga kita mengambil posisi politik ke depan juga adalah betul orang yang nanti akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Kepemimpinannya tentu itu secara menyeluruh, termasuk program-program apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah dicapai. Tadi ya kita ambil poin-poin penting bahwa ada strategi. Lalu kemudian target kita Indonesia Emas adalah 5 besar dunia. Lalu kemudian poin lagi yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato tadi adalah kita akan berbasis pada ekonomi digital. Lalu kemudian kita tidak boleh mengekspor bahan mentah. Kita harus mampu mengelola sumber daya dan hilirisasi menjadi kata kunci, yaitu hilirisasi yang berbasis pada transfer teknologi. Jadi ini poin-poin Mas semua. Jadi semua kepemimpinan masa depan ya kalau ingin betul-betul Indonesia ini dengan bonus demografinya, dengan capaian Indonesia emasnya menjadi 5 besar dunia, dengan sebaran ekonomi yang berbasis pada teknologi dan digitalisasi, saya kira kita harus memilih pemimpin yang nanti akan meneruskan Pak Jokowi. Baik, siapapun pemimpinnya harus memanfaatkan kelebihan-kelebihan ini untuk maksimalkan potensi yang ada agar tidak kehilangan momentum ya untuk mencapai Indonesia Emas. Sekali lagi terima kasih Mas Heri Budianto, Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Pak Rawandawan Ditutorong juga. Terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih, sayang sekali waktu kita sudah habis. Dan pemirsa, demikianlah spesial report sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Memang masih